قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na wa min anfusina wa min a'malina as-sayyi'ah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aisarut Tafasir untuk tafsir surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 biiznillahi wa bitaufiqih. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala hidayah ilmu, penjelasan, bayan dan juga taufik agar bisa memahami ayat-ayat yang mulia ini beserta kandungannya. Dan jika memang ada kewajiban amalan dalam ayat ini, semoga Allah taala mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi modal dan bekal agar berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan ayat yang kita bahas masih berkaitan dengan masalah rumah tangga. Masih berkaitan dengan masalah rumah tangga 34 sampai 35 surah An-Nisa. Kita bacakan terlebih dahulu dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. Kalau diterjemahkan, maka biasanya diterjemahkan laki-laki atau suami, maksudnya adalah pemimpin bagi perempuan atau istri. Dan konteks ayat ini konteks rumah tangga. Bagaimana dengan konteks pemerintahan? Ya sesuai dengan bagaimana zahirnya ayat bahwa laki-laki itu memimpin perempuan, bukan sebaliknya. Ya sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan yang maknanya tidak beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh wanita. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijal jamak dari rajul, yaitu laki-laki, pria. Dan ini menunjukkan pria ini dewasa. Karena seorang laki-laki tidak bisa disebut rajul
atau bahasa ragil kalau kita. Ya, jadi itu bisa jadi dari bahasa Arab, rajul, ragil. Ya. Dan orang dulu di Yaman, dia terama atau jim dibaca ga, maksudnya ragil, rajil, rajul. Laki-laki pria dewasa yang telah usia baligh, akil baligh, maka disebut rajul baligh. Pria adalah qawwamun. Qawwamun jamak dari qawwam, yaitu man yaqumu 'ala syai' ri'ayatan wa himayatan wa islaha. Qawwam, pria adalah qawwam terhadap nisa, yaitu man yaqumu 'ala syai', yang mengurusi sesuatu dari segi riayah, pembimbingan, himayah, penjagaan, islah, memperbaiki. Maka laki-laki itu disebut qawwam karena qawwam ini ada sisi pengurusan dari segi apa? Ya, riayah, bimbingan. Laki-laki membimbing, laki-laki menjaga dan memperbaiki perempuan. Ya, karena kita tahu perempuan memiliki sisi bengkoknya. Nah, laki-laki inilah yang memperhatikannya, menjaganya dan memperbaikinya. Oke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan mengapa rijal yang Allah ciptakan ini sebagai qawwamun, pemimpin bagi perempuan. Maka Allah taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, itu satu. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama tadi apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan tafsirnya, yaitu bi an ja'ala ar-rajula akmala fi aqlihi wa dinihi wa badanihi fa saluha lil qawamah. Yaitu Allah taala menjadikan pria akmal, umumnya pria, tidak secara individual masing-masing karena orang beda-beda. Umumnya pria lebih sempurna dari beberapa sisi. Satu, dari segi akalnya. Dari segi akalnya pria itu lebih sempurna dibandingkan perempuan, dan ini bukan perendahan terhadap perempuan karena kelebihan perempuan ada lagi gitu, yang tidak ada pada umumnya laki-laki. Jadi dari segi akal, laki-laki lebih logis. Dan di antara hal yang menunjang kelogisan itu, bahwa saya laki-laki dan pantas menjadi pemimpin, laki-laki itu lebih bisa menguasai garis-garis besar dari masalah. Lebih bisa menguasai garis besar dari masalah-masalah. Adapun perempuan lebih bisa untuk mendalami atau memperhatikan masalah pecicilan dan kecil-kecil dari masalah. Ya, biasa begitu, bedanya begitu. Makanya orang yang lebih faham garis besar masalah lebih pantas untuk jadi hakim atau pemimpin dibandingkan dengan yang repot dengan urusan-urusan kecil. Karena merepotkan dan menyibukkan diri dengan urusan kecil itu tidak akan sampai ke tingkatan yang tertinggi, tidak bisa. Iya. Coba kalau misalnya kita lihat presiden ngurusin hal kecil seperti misalnya apa? Masalah-masalah kecil seperti ada sampah kemudian diperhatikan dan diomongin tak ada sampah di jalanan, satu sampah cuman bungkusan permen Tribor misalnya. Kemudian diomongin, dibicarain masalah kecil gini, maka masyarakat bilang ngapain presiden kok ngurusin hal-hal seperti ini? Maka pemimpin itu lebih paham menguasai garis-garis besar, lebih mencakup, lebih muhit, lebih syamil, lebih mencakup banyak hal. Ini yang pantas menjadi pemimpin. Makanya akal yang rasyid atau akal yang akmal, akal yang lebih sempurna itu lebih bisa menguasai hal-hal yang besar. Adapun kecil-kecilnya biar bawahan-bawahannya. Makanya laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala pantaskan untuk sebagian dari laki-laki disyariatkan untuk memiliki istri lebih satu. Karena apa? Karena udah bawahannya tinggal perempuan, kemudian tinggal mereka yang urusi bagian-bagian yang mungkin lebih layak mereka urusi. Dan laki-laki itu di atas kemudian untuk apa? Memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dari segi akal. Kemudian dari segi din, agama. Pembebanan laki-laki dari segi agama juga memiliki kesempurnaan yang lebih dibandingkan perempuan, tapi tidak mesti perempuan ini kemudian jelek agamanya, tidak mesti.
karena ada porsinya masing-masing dengan kekuatan yang dimiliki pria dan juga kadar kekuatan yang dimiliki wanita untuk bidangnya. Maka laki-laki tetap diwajibkan untuk sholat. Tidak ada terjadi pada laki-laki haid, nifas, hamil dan uzur-uzur lain, enggak ada. Maka laki-laki lebih akmal dari segi keagamaannya. Kemudian yang ketiga dari segi badan, umumnya laki-laki ya dari segi badan lebih kuat dibandingkan perempuan. Maka tiga hal ini menjadikan laki-laki itu ya qawwam, memiliki tafdhil, keutamaan yang tidak dimiliki keumuman perempuan. Namun ini masalah general, umum. Adapun masalah parsial dan tafsil rincinya, kadang-kadang ada perempuan yang lebih baik akalnya dibandingkan sebagian pria. Ada istri yang logikanya lebih main dibandingkan pria, dibandingkan suaminya. Ada yang keagamaan istrinya lebih bagus dibandingkan suaminya. Ada yang keagamaan istri lebih, ada yang badannya istri bahkan lebih sempurna dibandingkan pria atau suaminya. Ada. Maka hukumnya sini hukum apa? Hukum general. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Itu alasan pertama mengapa rijal qawwamuna 'ala nisa. Alasan kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini faktor yang sangat penting. Kalau tadi faktor akal, agama dan badan itu memang udah takdirnya laki-laki itu memiliki akal yang lebih sempurna umumnya, memiliki syariat agama yang lebih sempurna untuknya umumnya, seperti salat berjamaah, terus akan puasa Ramadan wajib selalu tanpa ada halangan haid atau nifas. Dan juga badannya lebih sempurna pada umumnya. Tetapi yang alasan kedua ini, wa bima anfaqu min amwalihim, ini alasan yang merupakan sifatnya apa? Ikhtiyari, yaitu pilihan bagi laki-laki mau melakukannya atau tidak. Yaitu bima anfaqu min amwalihim, yaitu rijal, laki-laki menjadi pemimpin perempuan dengan sebab mereka menafkahi anak istrinya dengan harta-harta mereka. Wa bima ba di sini ba sababiyah, dengan sebab ma anfaqu, apa yang mereka nafkahkan, perbuatan infak mereka. Jadi dengan sebab perbuatan infak mereka. Nah, di sini sebabnya perbuatan, bukan sebabnya zat hartanya, bukan, tapi sebabnya perbuatan. Maka nilai infak itu ada di perbuatannya. Adapun di nominalnya itu nisbi, relatif. Kadang-kadang kecil mungkin nominalnya, tetapi karena perbuatannya ini dengan niatan yang mulia, dengan niatan besar, maka jadi besar. Oke, kata Abdullah bin Al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar karena niatannya, dan boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niatannya. Boleh jadi seorang suami menafkahi istrinya dengan nominal yang mungkin jika dibandingkan dengan kaum masyarakat itu belum seberapa, tapi emang segitu doang yang dimampu oleh suami dan sudah betul-betul menguras keringatnya, maka itu bisa jadi pahalanya lebih besar. Dari segi apa? Dari segi niatan dia, effort dia, usaha dia, ikhtiar dia, dan amalan dia menafkahi. Maka wabima anfaqu, yaitu dengan sebab perbuatan infaknya, min amwalihim. Min di sini, min, lafal min ditafsirkan oleh sebagian ulama min tab'idhiyah, yaitu maksudnya menyebagiankan, sebagian, yaitu pria suami menafkahi istrinya sebagian dari hartanya suami. Artinya tidak seluruh harta suami. Ini syariatnya min, ya. Jadi min di sini, min menunjukkan tab'idhiyah, penyebagian, bukan seluruh. Maka kalau misalnya kita menafkahi istri, jangan langsung kita kasih seluruh gelontoran dari harta kita seluruhnya. Tidak. Ini tidak rasyid. Ini tidak baik dan tidak syaratkan seperti itu, tidak. Ya. Harus ada laki-laki memiliki harta sendiri atau tabungan sendiri atau simpanan sendiri untuk masa depan pribadinya. Oke, kata Nabi SAW yang diawali nafkahi adalah anfiq ala nafsik, yaitu nafkahilah dirimu sendiri dulu, kemudian ala man ta'ul, yaitu orang yang berada dalam tanggunganmu, yaitu istri terutama. Jadi diri sendiri dulu, coba porsikan diri sendiri, ada nggak bagian untuk diri sendiri, kemudian untuk yang wajib kita nafkahi, yaitu istri, anak, dan seterusnya. Min amwalihim
Jadi ternyata al-qiyam bin nafaqah 'alal mar'ah, yaitu menafkahi istri, itu menjadikan pria itu memiliki izzah, memiliki keperkasaan. Sayangnya jemaah, kita ini yang namanya cinta, keperkasaan itu hanya mengikuti orang barat, dinisbatkan kepada seks. Cinta, keperkasaan dinisbatkan selalu kepada seks. Ya, ujung-ujungnya seks. Makanya disebutkan dalam bahasa Inggris make love. Make love itu apa? Hubungan seksual. Padahal cinta yang dibuat itu enggak mesti ujungnya harus itu, enggak. Kemudian keperkasaan, mesti ke masalah itu, perkasa itu. Padahal izzah keperkasaan itu bisa dengan cara apa? Berjuang untuk mencari nafkah, itu keperkasaan pria itu. Iya. Nanti kalau misalnya perkasa di masalah jima', namun dia lemah dalam masalah mencari nafkah, maka dalam syariat Islam ini orang tidak perkasa, tidak memiliki izzah. Atau apalagi bukan hanya lemah, tidak mau mencari nafkah. Tidak mau mencari nafkah. Padahal ini wajib syariat Allah. Walaupun istrinya kaya, tapi suami wajib mencari nafkah. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka karena menafkahi itulah kana ahaqqa bil qawamati allati hiya riasah. Maka berhaklah pria untuk menjadi pemimpin keluarga. Karena apa? Karena nafkahnya dia. Taib, itu berarti kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran ini agar kita menggunakan kelebihan yang Allah berikan pada kita atas perempuan dari masalah ibadah. Kemudian dari masalah akal ya, dan dari masalah badan untuk maslahat keluarga. Dan juga ayo kita diingatkan untuk mencari nafkah. Karena itulah jihadnya suami, dan apa-apa yang kita nafkahkan pada istri semua itu ada apa? Ada pahalanya. Ada pahalanya ya. Sebagian mungkin pernah kita sebutkan mungkin di majelis ini atau majelis lainnya. Ya, bahwasanya semua ya kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa syai'an illa uthibta alaih. Atau kama qala Nabi, tidaklah SAW, tidaklah engkau menafkahi sesuatu pun melainkan engkau pasti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hatta luqmata allati wada'ta fi fimra'atik. Atau kama qala Nabi SAW, walaupun apa? Luqmah itu sesuap makanan yang engkau taruh di mulut istrimu. Itu ada pahalanya. Walaupun sesuap makanan yang engkau taruh di mulut istrimu, itu ada pahalanya. Baik, kalimat yang barusan yaitu walaupun sesuap makanan yang kau taruh di mulut istrimu, ada dua pemahaman terhadap hadis ini. Pemahaman pertama, pemahaman zahir dari hadis, yaitu betul-betul menaruh makanan di mulut istri, itu ada pahalanya. Yaitu menaruh makanan nyuapin istri, maksudnya nyuapin istri. Pahalanya dua cuma. Pahalanya dua. Pahala pertama, pahala nafkah. Pahala pertama pahala nafkah. Pahala kedua, pahala muda'abah. Muda'abah itu pahala romantis. Pahala bermanja-manjaan pada istri. Jadi romantis dengan istri itu berpahala. Iya, romantis dengan istri itu berpahala cuma. Ada pahalanya. Apa dalilnya? Satu, itu dalilnya. Kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika sudah tidak ada istrinya, istri beliau radhiyallahu anhuma, kemudian beliau mencari jodoh, mencari istri. Taib, kemudian suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Tazawwajta?" Wahai Jabir, engkau sudah nikah belum? Maka kata Jabir, "Na'am ya Rasulullah." Iya, alhamdulillah ya Rasulullah, saya sudah nikah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jabir, "Bikran am thayyiba?" Kamu menikah dengan perawan atau janda? Maka kata Jabir, "Bal thayyiban ya Rasulullah." Saya menikahi seorang janda ya Rasulullah.
Maka kata Nabi SAW, halla tazawwajta bikra tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Duhai kalau misalnya seandainya wahai Jabir engkau nikah dengan perawan aja. Ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan menikahi perawan, jemaah sekalian. Ya, di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apa manfaatnya? Engkau bisa bercanda dengan dia dan dia bisa manja-manjaan sama kamu. Dan ini anjuran dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya di balik ini ada pahala. Karena ini sunnah Nabi SAW. Iya. Namun kemudian Jabir radhiyallahu anhuma menyatakan alasan mengapa memilih janda. Karena beliau memiliki anak-anak yang harus diperhatikan. Sementara kalau perawan biasanya belum berpengalaman untuk menghandle anak. Maka udah cari janda yang sudah punya pengalaman mendidik dan menghandle anak. Maka di sini pertimbangannya begitu, jemaah. Yang memiliki anak misalnya terus mungkin istrinya atau cerai dari istrinya atau mungkin meninggal istrinya, maka mungkin keadaan seperti Jabir bin Abdullah. Maka pilihlah yang sudah berpengalaman dalam mengasuh anak. Adapun kalau misalnya belum punya anak, belum punya istri, bahkan lebih afdal menikah dengan perawan. Nah, di sini ada faedahnya, yaitu muda'abah bizaujah, manja-manjaan dengan istri atau sebaliknya istri manja-manjaan dengan suami, itu ada nilai pahala dan berkah insyaallah. Ya, walaupun usia senja, ya, justru itu lebih baiknya karena kan memang kita tidak tahu umur, ya. Itu tetap berpahala jemaah sekalian dengan caranya. Ya, jadi manjanya orang tua, maksudnya orang berusia senja dengan manjanya daun muda beda ya. Ya, jangan dibalik ya. Taib. Wa biman faqu min amwalihim. Jadi dengan ini semua memberikan nafkah ke mulut istri, pemahaman pertama tadi seperti itu. Pemahaman kedua dari memberikan suapan ke mulut istri yaitu dalam artian yaitu memberikan nafkah pada umumnya. Walaupun nafkah tersebut hanya bisa satu suapan saja. Yaitu orang ini saya udah betul-betul berusaha untuk hari ini, qadarullah dagangan kue ini hanya menghasilkan benefit hanya mungkin 10.000. Cuman ini doang udah kholas. Halal tapi harta ini. Udah kholas segini doang. Cuman 10.000 hari ini. Maka dinafkahkanlah istrinya dengan segitu-gitunya kholas. Itu 10.000 dapat apa ikhwan? Batagor, iya dapat batagor satu bungkus gini doang, makan berdua kholas. Batagor tambah nasi sisa di rumah di magic jar. Kalau misalnya betul-betul tulus ikhwan, kayak gini, betul-betul tulus dan minta sama Allah ganjarannya, wallahi Allah turunkan berkah buat dua istri, sumpah sama istri. Boleh jadi mereka akan kenyang pada saat itu. Karena makanan itu kerap kali tidak dinilai dari seberapa banyaknya untuk berkah. Tetapi apa dinilai dari apa? Dinilai dari terserah Allah mau memberkahi atau tidak. Dan seberapa halal dia. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada di antara makanan kalian jatuh, kama qala Nabi SAW, kita pakai bahasa Indonesia aja karena lafal Arabiknya khawatir salah. Fal yumithu, ya. Maka hendaklah dia apa? Pungut itu. Walaupun cuma nasi satu dong jatuh, pungut. Kecuali kalau di comberan, tempat kotor, becekan ya jangan dipungut. Ya. Pungut kemudian hilangkan adza, kotorannya. Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana makanan kalian yang diberkati. Ini menunjukkan kadang-kadang berkah di secuil itu bisa berkah, jemaah. Ini berkah itu tidak dengan apa? Seberapa hajam atau besarnya makanan atau seberapa kecil, enggak. Tapi berkah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ikhlas, berusaha berjuang fi sabilillah, berusaha menghindari yang haram, pasti berkah, ya. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka salihat yaitu perempuan-perempuan yang saleh. Dan definisi salihat ada definisi dari Syekh Abu Bakar, ada juga definisi dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Kalau definisi dari Allah Subhanahu wa taala, siapakah perempuan yang salihat itu? Salihat itu adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ada dua karakter di sini. Qanitat yaitu karakter qunut dan hafizat karakter hifz. Qunut yaitu maknanya adalah muti'at
Qanitat maknanya adalah muti'at lillahi wa li azwajihin, yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan juga pada suami-suami mereka. Maka ini salihah. Lawan dari qanitah nashizah, yaitu yang melanggar ketaatan, tidak mau taat. Nah, ini perempuan nashizah namanya. Ghair muti'ah, asiyah, fajirah. Ya, fajir perempuan ini karena tidak mau taat pada suaminya. Tidak mau taat pada Allah atau tidak mau taat pada suaminya, maka ini tidak qanitah. Jadi perempuan yang saleh adalah qanitah, perempuan yang taat pada Allah dan juga taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dan dia memprioritaskan suaminya. Bahkan terhadap anak-anaknya memprioritaskan suaminya. Iya. Karena hak suaminya lebih besar. Dan suami juga harusnya juga tahu kondisi ya. Kalau misalnya istrinya lagi sibuk dengan anak dan repot dengan anak, maka hendaklah suami paham kondisi itu. Jangan memaksakan supaya istrinya tersiksa dengan kondisi berbenturan antara dua kewajiban. Maka memprioritaskan suaminya. Kalau misalnya suami dengan anaknya cekcok, maka istri tidak berpihak kepada anaknya, melainkan bagaimana caranya agar tidak terjadi perpecahan. Dan ini salah satu hal yang dikritis, yang hendaknya perempuan atau ibu-ibu atau istri itu mengoreksi dalam bab ini, dalam masalah ini. Ketika suaminya atau bapaknya cekcok dengan putra atau putrinya, maka janganlah di hadapan anak sang istri ini, ibunya anak ini, kemudian menghardik atau mengoreksi suaminya di hadapan anak. Jangan, salah, khata. Ya. Misalnya bapaknya sama anak cekcok. Ya, kemudian istrinya nimbrung, pengen melerai tapi berpihak kepada anak. Udahlah, Pak. Enggak usah kayak gini. Ini namanya masih remaja, enggak di depan anaknya enggak boleh. Karena ini berarti apa? Berarti lebih berpihak dan memprioritaskan hak anak dibandingkan hak suami, hak kehormatan suami. Maka jika ingin menasihati suami, jangan di depan anak. Ada babnya, ada majalnya, ada waktunya tersendiri. Karena jangan sampai suami atau bapak ini jatuh martabatnya di hadapan anak dengan sebab lisan istri atau ibunya. Karena haknya suami ini besar sekali pada istri ini. Ini disebut qanitat, ada ketaatan kepada suami karena prioritas hak suami ini lebih besar. Qanitat, ini saleh, ini perempuan seperti ini. Ya. Hafizat. Bukan hafizah di sini bukan berarti hafizah lil Quran, enggak mesti. Hafizatul lil ghaibi, yaitu yang menjaga, perempuan-perempuan yang menjaga dalam kegaiban, yaitu dalam ketidakpengetahuan suami. Apa yang dijaga kata Syekh Abu Bakar? Hafizatun li furujihinna wa amwali azwajihin. Istri ini menjaga farjnya, menjaga kemaluannya tanpa sepengetahuan suaminya. Menjaga kemaluannya. Hafizat lil ghaibi, menjaga kemaluannya, wa amwali azwajihin, dan menjaga harta suaminya. Jadi tidak memasukkan pria ke rumahnya, tidak memasukkan tukang ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Dan pun kalau misalnya ada tukang ke rumahnya, maka tidak mau sendirian di rumahnya, harus ada mahram. Dan ini muskilah yang banyak terjadi di banyak rumah tangga. Mungkin di Kalibata City juga banyak. Tukang reparasi AC misalnya datang ke rumah, suami gak ada, istri tetap di rumah, kemudian tukang AC datang ke rumah dan khalas berdua di dalam itu. Memang mungkin tidak ada rasa apa-apa, tapi itu tetap haram. Imma si istri keluar atau tukang AC ini nunggu sampai ada mahram yang datang. Begitu jemaah. Kenapa kok susah banget? Bukan susah banget, karena kita kebiasaan apa? Hal ini biasa bagi orang, sehingga ketika didatangkan syariat Allah Ta'ala, kemudian kerasa berat. Allah bisa karena biasa, Allah berat karena tidak biasa. Maka biasakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua akan ringan insyaAllah. Maka istri-istri seperti ini menjaga harta suaminya, kehormatan suaminya, dan menjaga kemaluannya sendiri, yaitu tidak melakukan hal-hal yang
melanggar ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bima hafizallah, sesuai dengan apa yang Allah taala jaga. Ini menunjukkan ya jemaah, menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menjaganya. Satu, Allah lah yang menjaga perempuan ini dengan perempuan ini menjaga dirinya. Dan yang kedua, bahwasanya perempuan ini lemah. Perempuan ini lemah sehingga tidak bisa dia menjaga dirinya sendiri. Harus Allah yang sebenarnya menjaganya. Dan memang perempuan itu lemah dari sisi-sisi ini. Dari segi ketaatan, kalau tidak Allah jaga ketaatannya, sebenarnya lemah perempuan itu. Karena dibawa perasaan, kita yang laki-laki kadang-kadang memutuskan begini karena memang logikanya sesuai. Tapi kemudian perempuan pakainya perasaan. Perempuan pakainya perasaan. Dan kemudian terpenjara dengan perasaannya tersebut. Sehingga banyak syariat terabaikan. Ketaatan kemudian berkurang gara-gara apa? Mainan perasaannya sendiri. Yang mana kadang-kadang perasaan itu berputar di antara khayalan dan omong kosong. Sesuatu yang belum tentu terjadi, dan kalaupun kelak terjadi, ada kemudian solving problemnya. Ada kadang perempuan begitu. Laki-laki kemudian pakai logika, enggak, lanjut aja. Enggak mau taat dia kemudian. Karena apa? Perasaan. Maka kalau tidak Allah beri hidayah, susah ini untuk taat. Masalah menjaga kemaluan dan juga menjaga harta suaminya. Itu juga butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta suami dijaga sama istrinya. Dan Allah jaga juga itu. Bima hafizallah. Ya. Kalau enggak Allah jaga, selesai sudah harta suami banyak dihabiskan. Untuk belanja pribadi tanpa izin. Untuk sedekah tanpa izin, kecuali kalau hartanya sendiri. Baru tafadhol dia, silakan sedekah dan silakan dia belanja pakai harta pribadi istri ini, enggak masalah. Ya, jadi semua dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Wallati, perempuan-perempuan, takhafuna nushuzahun, yang kalian khawatirkan nusyuznya. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu ada dua hal, mubal. Tarafu' 'aniz zauj wa 'adamut tha'ah. Nusyuz, yang kalian, kalau misalnya kalian khawatir akan istri kalian berbuat nusyuz. Nusyuz ini tarafu' 'aniz zaujah atau 'ala zaujah. Itu merasa lebih tinggi daripada suami. Ini nusyuz. Dan atau saya bilang dan atau, ya, bisa dan bisa atau. Dan atau adamut ta'ah, tidak mau taat. Ada dua hal. Jadi dalam Islam ada istilah namanya nusyuz. Dan nusyuz pada asalnya maknanya itu apa? Bangkit, berdiri, itu nusyuz. Ya. Maka perempuan yang bersikap nusyuz itu imma dia tarafu' 'aniz zauj, yaitu merasa lebih tinggi, mengangkat dirinya di atas suami, ini nusyuz. Mengangkat diri di atas suami ini juga ada beberapa model. Imma dari segi sikap, imma dari segi suara, bisa. Ya. Atau dari hal lainnya. Mungkin dari segi merasa nasabnya lebih tinggi dan seterusnya. Itu tarafu', enggak boleh. Dari segi suara, menghentak pada suaminya. Ya. Berteriak pada suaminya. Ini nusyuz. Bahkan ada yang menampar suaminya, na'udzubillah min dzalik. Ajib. Anda nggak kebayang, mungkin itu hanya di sinetron nih, mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada di kehidupan nyata, ini suaminya ini terbuat dari apa? Kok bisa ditampar sama istri? Masya Allah. Nusyuz, merasa lebih tinggi dari suaminya. Atau istrinya merasa gaji lebih tinggi, kemudian mulai meremehkan suaminya. Maka ini nusyuz. Perasaan meremehkan suaminya yang sudah berusaha, ya, ini termasuk nusyuz dan akan melahirkan sikap dan perkataan yang menyakitkan pada suami. Sementara suami pun apa? Adalah pihak yang sangat sensitif ketika gajinya lebih sedikit daripada istrinya. Sensitif suami. Oke, tidak sedikit perceraian itu sebabnya kayak gini. Istrinya hard worker.
workaholic, dan juga penghasilan lebih tinggi daripada suami. Suami kemudian mulai rendah diri, dan mulai nggak kondusif situasi. Akhirnya cerai. Ya, akhirnya cerai. Makanya laki-laki yang kerja harusnya. Perempuan pun kalau misalnya mencari penghasilan, baiknya yang aman dan tidak banyak keluar kalau bisa. Antum lihat di pabrik-pabrik coba. Lihat di pabrik-pabrik. Atau antum lihat misalnya di jalan raya Bogor Sukabumi. Atau di jalan-jalanan dalamnya Sukabumi, Cibadak, Parungkuda dan seterusnya. Dari pabrik-pabrik. Rata-rata yang kerja siapa? Memang betul perempuan lebih teliti kerja pabrikan, konveksi dan betul. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang di jalanan dimanapun perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak di jalan, masya Allah. Mungkin kecuali kalau Gojek laki-laki jauh lebih banyak ya, karena perlu fisik yang kuat Gojek. Ketika ana habis khutbah di Masjid Nursia Daud Paloh, Metro TV. Setelah itu kan kemudian kita ngobrol dengan salah satu pembesar media lah, ana nggak mau sebutin salah satu CEO dari ini media lah. Nah, beliau pun heran, ana juga heran. Ketika kita buka pendaftaran untuk kandidat karyawan, rata-rata tuh perempuan semuanya, hampir semua perempuan yang jadi kandidat. Yang laki-laki tuh saya hampir laki-laki pada kemana ini? Iya, itu pertanyaan tuh. Ini entah karena memang, wallahu alam, anda nggak bisa berspekulasi kenapa kok bisa seperti itu. Beliau pun kemudian pendaftaran kok rata-rata perempuan, laki-laki sedikit seuprit. Kalau ini dunia pekerjaan, media pula gitu loh. Tampil gitu loh perempuannya. Masya Allah. Iya. Maka penghasilan itu laki-laki penting untuk mengupgrade. Jangan sampai kalah dengan perempuan. Karena dikhawatirkan terjadi apa tadi? Nusyuz. Merasa lebih tinggi itu perempuan. Dan juga menjadi kurang taat. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Yaitu perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan terjadi pada mereka nusyuz, mulai enggak enak nih perempuan atau istri. Fa'idhuhun, maka ada 3 step. Ada tinggal 3 langkah jemaah. Ini penting untuk para bapak-bapak nih ya. Dan ini enggak mengenal usia jemaah. Ini tidak mengenal usia. Ada kalanya seorang di usia senja hancur rumah tangganya. Hati-hati. Ya, masalah ini tidak mengenal usia. Kalau misalnya mulai ada gelagat nusyuz, baik hanya sekedar gelagat atau memang sudah terjadi, maka ini syifanya, obatnya jemaah. Pertama, fa'idhuhun. Jangan mudah untuk mengucapkan ini jemaah. Jangan mudah mengucapkan talak, ancaman talak. Hanya laki-laki yang lemah yang mudah mengucapkan talak atau mengancam talak. Lemah ini laki-laki, ikhwan. Lemah dan tidak sesuai syariat. Laki-laki yang istri salah dikit atau bahkan salah banyak, gampang kemudian mengucapkan talak dan mengancam bakal dicerai, itu lemah, dhaif, laki-laki yang dhaif, kurang sabar. Tetapi yang disyaratkan begini jemaah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun, maka berikanlah mau'izah, nasihat tentang halal haram dan peringatan akan hari akhir, dan juga Allah Maha melihat. Gitu. Ya. Kecuali kalau kasusnya udah parah ya, kalau kasusnya udah sampai zina istrinya, naudzubillah, maka itu antum maksud suami berhak. Ya seperti mah udah enggak dimaafkan. Tapi kalau misalnya mungkin baru dikhawatirkan nusyuz, kok gelagatnya nggak enak, atau sudah terjadi ketidaktaatan tapi masih dalam rangka ringan atau sedang, maka jangan bergegas talak, pikirkan lebih. Mau'izah, nasihati, fa'idhuhunna, Allah perintahkan, berpahala ini, sabar. Ternyata dengan mau'izah, dengan nasihat nggak mempan, maka dengan apa? Wahjuruhunna fil madaji', yaitu dengan cara hajar, asingkan dia dari tempat tidur. Imma antum pindah, ya tidurnya di ruang tamu, dia biarin sendirian di kamar, muskilah. Ya.
Kalau istri ini masih betul fitrahnya, masih ada cintanya, insya Allah datang dia. Mungkin tidak di malam yang pertama, malam kedua, malam ketiga, mungkin minta maaf. Ini istri yang masih ada kesolehannya. Tapi ada istri yang nggak kayak gitu. Justru ketika ya suami pindah ranjang, pindah kasur, malah makin senang itu istri. Ada yang seperti na'udzubillah min dzalik. Kalau ini berarti ada muskilah besar ini, masalahnya besar. Baik. Kalau misalnya nasihat sudah, step 1 sudah, step 2 hajar itu asingkan dari segi tempat tidur sudah, masih seperti itu, wadribuhun, maka baru boleh memukulnya. Tapi hindari memukul wajah. Dilarang memukul wajah. Nggak boleh, haram memukul wajah, nggak boleh. Menampar istri nggak boleh, haram. Menggampar muka nggak boleh. Hindari wajah, hindari kepala, karena wajah itu kehormatan dan kepala itu sensitif. Lalu apa? Para ulama mereka menjelaskan darb di sini, darb ghair mubarrih. Darbu ta'dib ghair mubarrih, yaitu pukulan pendidikan yang tidak mencederai. Pukulan pendidikan yang tidak mencederai. Sampai sebagian ulama memberikan batasan bahwasanya pukulan tersebut adalah berupa melempar siwak. Kalau dulu kan pakai siwak, dulu ulama kan bersiwak. Ya kalau kita jangan enggak mesti pakem dengan itu. Wah, berarti kayak saya kalau marah pakai lempar sikat gigi aja. Enggak begitu juga. Artinya seringan itu jemaah. Bukan mukul yang kalaupun nyentuh gitu doang. Enggak sampai gampar, gaplok. Ya enggak. Ana pernah menemukan seorang bapak badan besar, kepala gundul ya, tapi dia ada setannya. Ketika marah sama istrinya itu, istrinya kecil dan dia gemuk, ditiban istrinya, dan kemudian dia ngambil sendok atau garpu pengen mencongkel mata istrinya. Alhamdulillah nggak terjadi, kawan. Itu karena syaitan telah merasuki dan mempengaruhinya. Nauzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu tuh. Alhamdulillah nggak terjadi. Akhirnya istrinya kabur habis itu. Ala kulli hal. Inilah ini. Kalau nggak pakai agama kayak gini orang tuh. Ya. Darabnya, darab ta'dib ghair mubarrih. Darab ta'dib artinya apa ta'dib? Membuatnya belajar gitu loh. Mendidiknya. Namanya mukul mendidik itu beda dengan mukul karena pelampiasan. Mukul pelampiasan pasti ada syahwat dan hawa nafsu di situ. Maksudnya syahwat di sini kemarahan gitu loh. Emosi jiwa. Tapi kalau darb ta'dib ada kasih sayang. Ya. Dan ghair mubarrih, tidak mencederai, tidak menggeser tulang, tidak membuat lebam, tidak melukai. Ya. Kalau bisa lempar dengan sesuatu yang ringan. Kalau misalnya siwak berarti kan paling pulpen, dah tek gitu. Pulpen pun lebih berat daripada siwak. Jangan yang lebih besar daripada itu. Ini melempar, buku dilempar ke istri, mikrofon, meja-mejanya sekalian. Ya, tahan. Tapi ini udah dipukul kemudian, bagaimana kemudian reaksinya? Kata Allah Ta'ala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata kemudian setelah diperlakukan hal seperti baik dengan mau'izah kemudian taat, baik dengan dipisah ranjang kemudian taat, baik dengan dipukul baru taat, maka karena sudah taat, maka wahai suami, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan nyari perkara. Jangan nyari perkara, mancing emosi istrinya lagi supaya tidak taat lagi, jangan. Mereka udah kalau taat, alhamdulillah sayangi lagi, udah alhamdulillah. Maafkan, khalas. Dan sebagian suami yang justru suami ini nyari perkara. Justru suaminya nyari perkara supaya cerai. Ada seperti itu. Atau nyari perkara istrinya supaya tidak taat, supaya suaminya ini bisa nikah lagi. Ada juga yang seperti itu. Sehingga punya alasan nanti. Ini istri saya nih, kenapa saya nikah lagi? Ini istri saya nusyuz, nggak taat sama saya. Padahal suaminya lah yang mancing-mancing supaya istrinya tidak taat. Mungkin bapak-bapak jemaah lebih tahulah kasus-kasus seperti ini pada saya. Maka wahai suami, jangan kalian mengada-ngadakan sesuatu sehingga bikin masalah pada istri tersebut.
Innallaha kana 'aliyyan kabira. Jadi kalau misalnya istri udah taat, jangan zalimi istri ini. Istri udah taat, jangan zalimi dia dengan perkataan maupun perbuatan atau memfitnah dia. Jangan, khalas, tutup. Karena suami kan punya power, superioritas, otoritas pada istri, maka suami ini bisa menggenjot dan juga menekan istrinya. Tekan istrinya kemudian. Maka jangan. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Hati-hati. Allah yang akan bertindak nanti pada suami-suami yang zalim. Kemudian kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian wahai kaum muslimin atau suami atau hakim atau siapapun, bukan hakim, wali, ya wali, khawatir terjadi syiqaq, yaitu perpecahan antar keduanya ini, suami istri, maka ini kan kalau udah cekcok, kita nggak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu pihak. Kita dengerin pihak istri doang, wah iya nih suami yang salah nih, pasti gitu. Kita dengerin pihak istri, pihak suami, wah ini salah istri nih, mesti gitu. Makanya Allah berikan solusi. Kalau terjadi percekcokan, perseteruan dalam rumah tangga antara suami istri, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Maka utuslah satu hakam. Hakam ini mungkin di kita kayak pengacara atau perwakilan pengacara atau hakim dari pihak keluarga suami dan satu pengacara atau hakim atau pengadil atau siapapun itu yang disebut hakam dari pihak keluarga istri. Ya. Masing-masing kemudian mempelajari kasus dan infonya harus berimbang. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua belah pihak itu memang pengen berbuat islah, yaitu reunite, semua baik-baik saja dan enak lagi, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan taufik. Pasti akan memberikan taufik kalau dua-duanya jujur mau islah setelah cekcok. Jadi jangan cuma satu sisi doang. Yang bagian istrinya itu ada hakimnya, tapi suami udah nggak ada, langsung suami aja ngadep, nggak ada perwakilan supaya adil, berimbang, netral. Ya, maka kemudian islah. Kalau nggak bisa islah, ya khalas. Mau gimana lagi? Tidak bisa dipaksakan. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Khabir, maha mengetahui secara detail. Jadi hati-hati wahai para hakim, wahai para pengacara. Jangan karena duit kemudian memanipulasi kebenaran. Kalau memang tahu bahwasanya pihak yang dia bela itulah yang salah, maka haram atasnya untuk memalsukan data, info, dan memanipulasi hukum. Hati-hati itu. Ya, boleh jadi uangnya banyak karena suapannya luar biasa. Tapi setiap detail dari uang yang diberi itu ada hisapnya. Dan kalau memberi makan anak dengan hasil uang suap dan uang suap bukan swab, ya uang suap, maka diberikan kepada anak, dimakan anak itu. Keluarga kita makan dari hal seperti itu, ya di akhirat akan menuntut itu anak kita itu. Kenapa bapak kok ngasih saya makanan dari harta haram? Hati-hati jemaah sekalian, ya. Jadi innallaha kana aliman khabira, yang menutup-nutupi kesalahan dirinya padahal dia yang zalim, kemudian memanipulasi hukum dan menzalimi istrinya, maka sesungguhnya Allah maha tahu. Boleh jadi di dunia ini manusia tidak tahu, jemari diam, tangan diam, lidah bisa bersilat dan berdusta, tapi pada waktunya pasti semua akan terbongkar. Maka hati-hati, sebaiknya taubat dari sekarang sebelum wahussila ma fis sudur, sebelum rahasia-rahasia hati diungkap di hari akhir. Itu nggak ada yang bisa ngelak. Begitu jemaah sekalian, semoga sebuah kajian yang bermanfaat untuk diri anda juga jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau contoh. Semoga Allah Ta'ala maafkan anda dan juga jemaah maafkan anda. Jika ada kebenaran maka itu tentu dari Rabb kita Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.